Yo 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 yo, halo lurku semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi, kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Renegade Immortal. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Cerita berlanjut, begitu menyadari bahwa ada seseorang di depan mereka, Xinglo pun langsung merasa senang. Ia mengira kalau seluruh penghalang pasti sudah diselesaikan oleh orang pertama, jadi mereka tinggal menikmati hasilnya saja. Namun setelah Wang Lin memeriksanya, kenyataannya penghalang tersebut masih aktif. Ia pun kembali memerintahkan Xinglo dan para monster untuk memastikannya. Dan benar saja penghalangnya masih utuh dan berfungsi. Menyadari bahwa ia tak akan bisa memaksakan diri, Wang Lin memilih untuk tidak gegabah. Ia memutuskan untuk mempelajari struktur penghalangnya. Sebab selama ia bisa memahami inti dari formasi tersebut, mata formasi pasti dapat dihancurkan. Hari demi hari pun berlalu, hingga pada hari ke-10, Wang Lin akhirnya berhasil memahami pola rumit dari penghalang itu. Saat itulah ia mulai merasakan energi yang sangat familiar, sebuah energi panik yang identik dengan iblis 6 nafsu. Barulah mereka pun sadar kalau orang di depan mereka tak lain dan tak bukan adalah sang iblis itu sendiri. Bahkan dialah yang sudah memodifikasi semua penghalang di tempat ini. Tanpa membuang waktu, Wang Lin segera menghancurkan formasi tersebut. Xinglo yang panik langsung menebak bahwa iblis 6 nafsu pasti akan menyadari kehadiran mereka. Dan benar saja, begitu penghalang dibuka, iblis itu langsung merasakan kehadiran seseorang. Namun karena Wang Lin hanya berada di ranah pembentukan inti, ia pun tak dianggap sebagai ancaman. Sang iblis malah menebak kalau itu pasti adalah Pak Tua Duan atau Pak Tua Meng. Meski begitu, sang iblis juga tak tinggal diam. Dia pun segera memperkuat dan memperbanyak modifikasi pada penghalang yang ia buat. Singkat cerita, 7 tahun pun sudah berlalu. Selama itu, Wang Lin dan Xinglo masih terjebak di antara berbagai penghalang rumit. Namun, selama 7 tahun terakhir, Wang Lin tak hanya bertahan saja, melainkan ia juga berkembang. Wang Lin mempelajari seluruh teknik formasi dan menjadi ahli dalam membaca serta menaklukkan sebuah penghalang. Ia juga menyadari bahwa setiap mata penghalang di tempat ini terbuat dari kekuatan kesadaran. Karena itu, ia menutupi mata penghalangnya dengan kesadaran ekstrim miliknya terlebih dulu, lalu menghancurkannya untuk mencegah serangan balik. Dengan pemahaman ini, mereka akhirnya berhasil melewati satu persatu penghalang di sana. Wang Lin bahkan sampai mengklaim kalau ia mampu meniru semua teknik penghalang milik iblis 6 nafsu. Di sisi lain, di kaki gunung penghalang, Pak Tua Duan pun akhirnya tiba. Karena ia pernah melewati rintangan ini 1000 tahun yang lalu, ia pun sangatlah percaya diri kalau kali ini ia pasti akan melewatinya. Namun baru beberapa langkah berjalan, ia langsung disambut oleh puluhan penghalang. Bedanya, penghalang-penghalang kali ini bukan hasil modifikasi dari iblis 6 nafsu, melainkan adalah karya Wang Lin itu sendiri. Akan tetapi, karena Wang Lin tetap menggunakan energi khas milik iblis 6 nafsu, Pak Tua Duan tetap mengira bahwa iblis itulah dalang dibalik semua ini. Di sisi lain, Wang Lin yang menyadari kalau formasinya satu persatu dihancurkan, langsung tahu kalau Pak Tua Duan sudah sampai. Xinglo yang mendengarnya lagi-lagi sangatlah panik. Nyatanya di depan mereka adalah iblis 6 nafsu, sementara di belakang adalah Pak Tua Duan. Namun dengan tenang, Wang Lin memperkuat seluruh penghalangnya. Sementara itu, Pak Tua Duan pun mulai curiga. Saat melewati penghalang angin dan petir, tiba-tiba ia juga merasakan kekuatan es. Ia pun sadar kalau ada seseorang yang sudah memodifikasi penghalang ini.
Meski begitu, ia masih belum menaruh kecurigaan kepada Wang Lin. Baginya semua ini tetap perbuatan dari iblis 6 nafsu. Singkatnya, setelah melewati berbagai penghalang di sana, kondisi Pak Tua Duan benar-benar mengenaskan. Tubuhnya penuh luka dan beberapa harta spiritual miliknya hancur dalam proses tersebut. Amarahnya pun langsung memuncak. Ia bahkan bersumpah pasti akan membalaskan dendamnya kepada iblis 6 nafsu ya lur ya. Waduh. Kembali kepada Wang Lin, menyadari kalau Pak Tua Duan sudah semakin mendekat, Wang Lin tak punya pilihan lain selain menerobos penghalang kabut pedang yang berada di hadapannya. Dalam sekejap, ratusan pedang spiritual muncul dari kabut dan langsung menyerangnya. Namun Wang Lin yang sudah berpengalaman tidaklah gentar sama sekali. Ia segera menemukan inti dari formasi tersebut, menutupinya dengan kesadarannya, lalu menghancurkannya secara langsung. Berkat pengalaman selama 7 tahunlah, penghalang itu pun berhasil diatasi dalam waktu yang singkat. Tak berhenti sampai di situ, Wang Lin juga meminta semua roh hasil peleburan yang disimpan oleh Xinglu kemarin. Ternyata, karena Pak Tua Duan juga sudah memasuki penghalang yang sama, Wang Lin berencana menggunakan roh-roh itu untuk menghambat pergerakannya. Di sana, setelah menyiapkan segalanya, Wang Lin langsung bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, Pak Tua Duan yang baru saja memasuki penghalang kabut pedang, ia pun langsung dibuat kaget. Faktanya, kesadarannya sama sekali tak bisa menembus kabut tersebut. Sampai pada akhirnya, tiba-tiba... Untungnya Pak Tua Duan tidak menyadari keberadaan Wang Lin. Sebaliknya ia malah dibuat kaget melihat sebuah penghalang yang beruntun. Namun berkat pedang pelangi miliknya, ia masih bisa meloloskan diri dari penghalang itu. Sementara itu iblis 6 nafsu ternyata sudah lebih dulu tiba di depan penghalang yang terakhir. Di sana ia sempat menyalahkan boneka mayatnya karena keterlambatan. Sebab jika bukan karena menyelamatkan bonekanya, ia pasti sudah lama berada di sini. Tanpa membuang waktu, sang iblis pun langsung berusaha memecahkan penghalang terakhir. Sayangnya, tepat di saat itu jugalah Pak Tua Duan tiba-tiba datang dan langsung melancarkan serangannya. Amarahnya masih sangat memuncak setelah melalui penderitaan akibat deretan penghalang yang ia kira dibuat oleh iblis 6 nafsu. Serangan mendadak itu hampir memicu aktifnya penghalang terakhir. Iblis 6 nafsu pun sangatlah panik, sebab jika penghalang ini benar-benar aktif, maka semuanya pasti akan hancur. Sayangnya Pak Tua Duan tak peduli sama sekali dan langsung mengeluarkan senjata rahasianya, yang konon ia peroleh dari negara kultivator tingkat 5. Iblis 6 nafsu yang tak punya pilihan lain membalas dengan teknik nafsu perutnya. Bentrokan besar pun langsung terjadi mengguncang seluruh area tersebut. Namun di tengah bentrokan itu, penghalang lagi-lagi bereaksi. Iblis 6 nafsu terpaksa harus membagi fokus. Saat itulah di tengah ketegangan, Pak Tua Duan pun menyindir iblis 6 nafsu tentang penghalang beruntun yang ia lalui. Ia menuduh kalau sang iblis memang berniat membunuh kultivator yang lain. Namun tuduhan itu justru membuat iblis 6 nafsu pun sangatlah kaget. Dia mengaku kalau ia tak pernah membuat penghalang beruntun seperti itu. Barulah mereka pun sadar bahwa ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasi. Seseorang telah mengadu domba mereka berdua. Pada akhirnya mereka pun sepakat untuk berdamai dan fokus terlebih dulu untuk menembus penghalang yang terakhir. Tapi dari kejauhan, Wang Lin yang sudah lama memantau situasi ini tak menyia-nyiakan kesempatannya. Dalam sekejap ia menggunakan kesadarannya untuk memicu penghalang yang terakhir. Barulah kedua tokoh ini pun menyadari bahwa sosok yang selama ini memanipulasi semuanya bukanlah Pak Tua Meng, melainkan seorang bocah kemarin sore yaitu Wang Lin. Namun karena situasi sudah terlanjur genting, mereka tak punya waktu untuk mengejar Wang Lin dan memutuskan untuk menerobos penghalang terakhirnya terlebih dulu. Sayangnya serangan dari penghalang itu jauh lebih mengerikan dari yang mereka perkirakan. Sambaran petir tak hanya datang 1-2 kali, melainkan dalam jumlah yang tidak terhitung menyapu seluruh area.
Sekali lagi kita menyaksikan kekejaman yang tak kalah brutal dari kejadian yang sebelumnya. Iblis 6 nafsu dengan kejam mengorbankan boneka mayatnya demi bertahan, membuatnya kehilangan satu lengannya. Tapi meskipun sudah terluka parah, baik Pak Tua Duan maupun Iblis 6 nafsu menolak untuk menyerang. Mereka bahkan rela mengorbankan sebagian kultivasinya demi menembus penghalang ini. Dan akhirnya meskipun tubuh mereka sudah remuk dan nyaris tak sanggup berdiri lagi, mereka berhasil menaklukkan rintangan kedua dan melangkah masuk ke pintu menuju rintangan yang ketiga. Saat itu pula Wang Lin menemukan sisa lengan dari boneka mayat tersebut. Namun lengan itu tiba-tiba berubah menjadi butiran kecil, tak memiliki kekuatan spiritual dan tak bisa dibaca oleh kesadaran. Karena penasaran, Wang Lin pun tetap menyimpannya. Kini karena hanya Wang Lin yang tersisa di puncak gunung, ia pun juga tak mau terburu-buru. Sebaliknya, ia memutuskan untuk memecahkan penghalang yang terakhir dengan cara yang tepat dan juga resmi. Dalam sekejap, ia pun melepaskan kesadarannya dan mulai menganalisis struktur penghalang itu. Singkat cerita, 3 tahun pun sudah berlalu. Wang Lin akhirnya memahami sepenuhnya penghalang rumit tersebut. Alhasil, tanpa banyak basa-basi lagi, ia pun langsung memecahkannya. Namun, tepat ketika ia dan Xing Lu hendak meninggalkan tempat itu, penghalang tiba-tiba aktif kembali dan menahan mereka berdua. Beruntung ini bukanlah malapetaka, melainkan tanda kemunculan dari sisa jiwa Tausi sang dewa kuno tertinggi. Jadi karena telah berhasil menaklukkan penghalang terakhir, Wang Lin diberikan sebuah hadiah khusus, sebuah papan giok bendera penghalang serta gelar resmi sebagai sang bijak keempat. Dengan gelar ini, Wang Lin bisa memasuki lautan kesadaran milik sang dewa kuno dan mengakses sebagian ingatan yang tersimpan di dalamnya. Tak hanya itu, setiap sang bijak juga mendapatkan satu batu mojian. Batu ini tidaklah berasal dari planet manapun, melainkan terbentuk di antara langit berbintang. Selain itu, batu mojian juga adalah bahan wajib untuk menciptakan sebuah penghalang. Selama Wang Lin bisa menciptakan 999 penghalang, maka ia bisa membuat satu bendera penghalang miliknya sendiri. Dan sebelum melangkah ke rintangan yang ketiga, Dewa Toshi pun membawa Wang Lin menuju ke Paviliun Harta Karun, di mana setiap sang bijak memang memiliki satu kesempatan untuk memasuki tempat ini dan memilih harta yang sesuai dengan nasib dan pemahamannya. Namun sialnya, saat Wang Lin masuk ke dalam, ia mendapati kalau seluruh harta di sana sudah lenyap. Ia pun menduga kalau sang bijak sebelumnya lah yang telah mengambil semua harta di sini. Meski kecewa, Wang Lin malah menemukan sebuah kantong penyimpanan misterius yang tak tampak seperti bagian dari harta biasa. Ia pun segera menyadari bahwa kantong itu dilindungi oleh formasi penghalang yang sangat kompleks. Sayangnya dengan kultivasi Wang Lin saat ini, ia sama sekali tak mampu membukanya. Meski begitu, Wang Lin tetap mengambilnya dan langsung menerobos rintangan yang ketiga. Tanpa diduga, tanpa disangka, rintangan yang ketiga adalah tempat yang sangat familiar. Dunia kehancuran atau dunianya tempat jiwa pelahap berasal. Barulah terungkap alasan mengapa mantra kematian sangat berguna di rintangan ini. Ternyata, baik mantra kematian ataupun kondisi ekstrim adalah kunci untuk menjinakkan semua jiwa di sini. Begitu memasuki dunia itu, Wang Lin pun langsung teringat lagi dengan semua momen serta pengalaman pahit yang pernah ia lalui di sini, ya lur ya. Xing Lu yang melihat hal itu benar-benar sangatlah senang. Ia pun langsung membagikan banyak buah roh berupaya untuk mendapatkan bawahan roh yang setia. Sayangnya semua roh di sana langsung dilahap oleh Wang Lin. Saat itulah ia pun baru menyadari meskipun sudah memiliki tubuh fisik, tapi kekuatan roh pelahapnya sama sekali belum menghilang. Akhirnya Wang Lin memerintahkan semua roh pengembara di sana untuk mencari seorang kultivator di ranah transformasi jiwa dan membawanya hidup-hidup. Alhasil tak butuh waktu yang lama, pasukan roh pengembara berhasil menemukan keberadaan dari Pak Tua Duan. Hal itu membuat Pak Tua Duan pun sangatlah murka, apalagi tubuhnya masih terluka parah usai memaksa menembus penghalang di rintangan kedua tadi. Namun dengan sisa-sisa kekuatannya, ia tetap mencoba untuk melawan.
Ia bahkan menggunakan menara pengunci langit untuk bersembunyi dan memulihkan diri. Sayangnya di saat itu jugalah Wang Lin berhasil menemukannya. Ia pun langsung menuntut warisan yang berada di tempat ini. Hal itu membuat Pak Tua Duan pun sedikit bingung dan bertanya-tanya tentang warisan apa yang dimaksud. Wang Lin dengan tegas mengatakan tanpa warisan mereka tak akan bisa masuk dan keluar dari tempat ini. Namun ternyata Pak Tua Duan memang tidak menggunakan warisan apapun, melainkan hanya menggunakan teknik tangan rahasia untuk bisa keluar masuk di tempat ini. Lebih tepatnya melalui sebuah pusaran sebelum titik akhir rintangan. Di sana ia pun memohon agar dilepaskan terlebih dulu untuk bisa menjelaskannya secara detail. Namun Wang Lin menolak dan langsung menyerang pria tersebut. Saat itulah Pak Tua Duan pun dibuat kaget. Sosok Wang Lin yang selama ini diremehkan kini telah berubah menjadi roh pelahap. Alhasil pertarungan pun langsung terjadi. Wang Lin sepenuhnya mendominasi, bahkan memaksa Pak Tua Duan untuk menyerahkan teknik tangan rahasianya. Namun tepat di saat genting itu, Pak Tua Meng tiba-tiba muncul kembali dan langsung mengeksekusi Pak Tua Duan. Bedanya kini Pak Tua Meng sudah jauh berubah. Ia seperti boneka yang dikendalikan. Bahkan dengan tenang ia pun berkata atas perintah dari tuannya tak ada satupun orang di tempat ini yang boleh dibiarkan hidup. Tanpa banyak basa-basi lagi, ia pun mulai mengincar Wang Lin. Tak punya pilihan lain, Wang Lin hanya bisa melarikan diri. Saat itulah ia pun mulai menyadari rintangan ketiga ini benar-benar sangatlah aneh, di mana serangan dari roh pengembara tak mempan sama sekali kepada Pak Tua Meng. Bahkan kondisi ekstrim sekalipun juga tak berpengaruh sama sekali. Beruntung di tengah kebuntuan, Wang Lin bertemu dengan iblis 6 nafsu dan bonekanya. Tanpa berpikir panjang, Wang Lin langsung menjadikan mereka sebagai umpan, lalu mengalihkan perhatiannya dengan memanggil banyak roh pengembara untuk menghadang. Sementara itu, Wang Lin sendiri langsung fokus untuk melarikan diri. Iblis 6 nafsu yang sedang sibuk melawan para roh pengembara akhirnya bertemu juga dengan Pak Tua Meng. Melihat pergerakannya, ia pun sadar bahwa Pak Tua Meng telah dijadikan boneka tingkat tinggi. Bahkan kultivasinya telah mencapai ranah transformasi jiwa tahap terakhir. Dalam keadaan panik, iblis 6 nafsu segera menggunakan teknik pelarian rahasia miliknya. Namun sayangnya semua itu sia-sia. Ia tetap tertangkap oleh Pak Tua Meng. Bahkan boneka mayatnya juga dihancurkan dalam sekejap. Beruntung, tepat ketika iblis 6 nafsu hendak dieksekusi, gurunya muncul dan menyelamatkannya. Ternyata inilah guru dari iblis 6 nafsu, pendiri sekte Suantian, sekaligus sosok yang dikenal dengan julukan petapa iblis. Dia sudah mencapai ranah puncak transformasi jiwa. Sontak iblis 6 nafsu pun sangat terkejut karena ternyata gurunya masih hidup. Pak Tua Meng yang melihat kehadiran petapa iblis langsung mengancam bahwa tuannya pasti akan murka. Namun petapa iblis sama sekali tak gentar. Ia pun langsung melemparkan Pak Tua Meng ke dalam ruang kehampaan. Sementara itu, Wang Lin yang telah tiba di depan portal keluar berniat menggunakan teknik tangan yang diberikan oleh Pak Tua Duan. Namun sialnya teknik itu malah gagal. Justru malah memunculkan sosok makhluk yang mengerikan. Sosok tersebut adalah Tosen, cloning dari Tusi, sang dewa kuno tingkat 8 bintang. Jadi dialah yang selama ini disebut sebagai tuan oleh Pak Tua Meng. Terlihat tubuhnya sudah terkurung di suatu tempat. Namun saat menyadari bahwa Wang Lin adalah roh pelahap, ia malah tertawa terbahak-bahak. Tosen lalu melepaskan boneka-boneka silumannya dan memerintahkan untuk menangkap Wang Lin. Untungnya Wang Lin tidak kehabisan akal. Ia langsung bersembunyi di dalam mutiara Tiani. Tak lama setelah itu, petapa iblis pun muncul dan para boneka siluman pun langsung melaporkan bahwa Tosen telah memberikan mereka misi khusus, menangkap seorang roh pelahap. Namun hingga saat ini mereka masih belum berhasil menemukannya. Petapa iblis yang mendengarnya tetap memerintahkan agar mereka terus mencari.
Setelah itu, ia pun memanggil muridnya dan berkata bahwa di tempat ini tak ada harta karun sama sekali. Semua ini hanyalah jebakan saja. Saat itulah ia pun menceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dulu setelah mati, petapa iblis tiba-tiba terbangun di laut darah, dihidupkan kembali dengan wujud seperti sekarang. Di sanalah ia pun baru mengetahui kebenaran dari tempat ini. Sejadi dahulu kala seorang kultivator bernama Tosen bertarung melawan Tusi untuk mendapatkan warisan dewa kuno tersebut. Dewa Tusi menggunakan sisa kekuatannya untuk menyegel Tosen di laut darah. Namun Tosen tidak terima. Ia pun menyebarkan kabar palsu bahwa di tempat ini terdapat harta karun warisan dewa kuno tertinggi. Akibatnya banyak kultivator hebat berdatangan. Namun bukan harta yang mereka dapat, melainkan adalah kematian. Bahkan semua yang mati di tempat ini akan dibangkitkan lagi di laut darah, lalu dijadikan boneka oleh Tosen. Tujuannya untuk mengikis segel kesadarannya dan memindahkannya ke orang lain. Dengan begitu, Tosen bisa bebas dari segel dewa kuno dan kembali lagi ke dunia nyata. Di sana, petapa iblis mengatakan karena iblis 6 nafsu belum mati, sebenarnya mereka masih punya kesempatan untuk keluar dari sini. Namun sayangnya, Tosen telah memblokir semua jalan keluar. Kalaupun ingin melarikan diri, mereka harus bertarung habis-habisan. Meski begitu, petapa iblis bersumpah kalau ia pasti akan membantu muridnya keluar dari sini. Akhirnya, petapa iblis pun membuka sebuah portal dan mengajak iblis 6 nafsu pergi bersamanya. Melihat itu, Wang Lin tanpa ragu memanfaatkan kesempatan itu dan masuk juga ke dalam portal tersebut. Singkat cerita, setelah Wang Lin masuk ke dalam portal, tiba-tiba ia sudah berada di tepi laut yang terbagi menjadi dua bagian, lautan biru dan lautan merah. Menyadari bahwa dua iblis juga ada di sana, Wang Lin segera kembali bersembunyi di dalam mutiara Tianning. Pada saat itu, sang petapa iblis mulai menjelaskan bahwa laut ini terbentuk dari kesadaran dewa tinggi kuno dan telah terbagi menjadi dua bagian. Laut merah disebut sebagai laut darah, digunakan untuk menyegel Tosen. Sedangkan laut biru adalah laut kematian, sebuah tempat di mana tersimpannya ingatan dari dewa Tusi. Untuk membuktikan ucapannya, petapa iblis langsung menyerang laut biru, memicu gelombang nafsu dari dewa Tusi. Tanpa diduga, muridnya justru bisa merasakannya secara langsung. Momen itulah yang langsung dimanfaatkan oleh sang petapa iblis. Ia berkata bahwa nafsu milik dewa Tusi tak bisa ditampung oleh kultivator biasa. Namun muridnya berbeda, karena sebagai iblis 6 nafsu, ia memiliki fisik yang istimewa. Jika berhasil menampungnya, mereka bisa keluar dari tempat ini. Meski begitu, sang guru memperingatkan bahwa prosesnya sangatlah menyakitkan, seolah jantung sang murid akan diserang oleh ribuan serangga sekaligus. Iblis 6 nafsu yang sangat menghormati guru tercinta tentu saja bersedia melakukan apapun demi menyelamatkannya. Akhirnya petapa iblis mengeluarkan tulang milik dewa tinggi kuno yang ternyata adalah benda yang sebelumnya diperoleh oleh Wang Lin dari lengan boneka mayat. Tulang itu adalah salah satu jari dari tubuh dewa tersebut. Kembali ke duo iblis, mereka pun langsung membentuk formasi untuk memperkuat diri. Bahkan petapa iblis rela membakar sebagian dari kesadarannya demi memancing nafsu dewa kuno. Namun sayangnya, semua itu hanyalah sandiwara. Wang Lin yang terus memperhatikan dari dalam mutiara langsung menyadari bahwa formasi itu adalah perangkap yang justru ditujukan untuk menjebak muridnya sendiri. Dan benar saja, ars warisan dari dewa tinggi kuno memang penuh dengan pengkhianatan. Kali ini giliran iblis 6 nafsu yang dikhianati oleh gurunya sendiri. Sang guru justru menikam jantung dari muridnya menggunakan tulang suci tersebut. Tujuannya adalah meleburkan tubuh dari sang murid untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Seketika muncullah sebuah kristal ungu yang langsung menyerap kekuatan dari laut biru. Iblis 6 nafsu yang melihat semuanya benar-benar sangat kecewa. Ia tak pernah menyangka bahwa gurunya sendiri yang selama ini ia hormati ternyata hanya menjadikannya sebuah alat. Terlebih lagi, sang guru pun mulai menceritakan kisah 4000 tahun yang lalu, di mana dulu dia hanyalah seorang kultivator biasa. Tapi secara tidak sengaja ia masuk ke dalam dunia kehancuran. Namun karena teknik nafsu yang ia latih sangatlah unik, ia pun berhasil menemukan rahasia tersembunyi di tempat ini, yaitu ingatan dari dewa Tusi.
Sejak saat itulah petapa iblis sering keluar masuk dunia tersebut, hingga akhirnya berhasil menciptakan teknik nafsu iblis, sebuah metode untuk memicu nafsu dewa kuno dan meleburkannya melalui kristal ingatan. Namun metode ini membutuhkan tubuh fisik yang sangat istimewa, maka saat ia sedang berkelana, ia pun menemukan seorang anak kecil iblis 6 nafsu yang saat itu sedang terlantar. Saat itulah ia pun menjadikannya sebuah wadah, membesarkannya, mendidiknya, dan semua itu hanya untuk satu tujuan, yaitu pengorbanan. 1000 tahun yang lalu saat hendak meleburkan muridnya itu, terjadi kecelakaan dan ia sendiri justru mati di tempat ini. Sejak saat itulah petapa iblis terpaksa harus menjadi bawahan Tosen sambil menunggu muridnya kembali lagi. Mendengar semua itu, iblis 6 nafsu hanya bisa tertawa tipis. Dari awal dirinya ini ternyata hanyalah sebuah pion dalam permainan dari sang guru. Namun sebelum benar-benar menghilang, ia masih bisa tertawa lepas melihat betapa tragisnya takdir yang ia jalani. Wang Lin yang menyaksikan semuanya hanya bisa terdiam. Perbedaan kekuatan antara dirinya dan petapa iblis memang terlalu besar. Namun tiba-tiba, tepat ketika kristal ingatan berhasil terbentuk, sekelompok boneka Tosen muncul dan langsung merebutnya. Salah satu dari mereka adalah Domu, petarung di Laut Darah. Meski kekuatannya tak dijelaskan secara rinci, kehadirannya sudah mampu membuat petapa iblis tak berkutik. Di sana petapa iblis pun berbohong, mengatakan bahwa kristal tersebut adalah hasil dari peleburan muridnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Namun sayangnya Pak Tua Domu yang melihatnya malah langsung menghancurkan kristal itu. Bahkan mereka pun langsung pergi kembali untuk mencari roh pelahap yaitu Wang Lin. Setelah memastikan tak ada siapapun lagi, barulah Wang Lin pun keluar dari persembunyiannya. Saat itulah tanpa diduga tanpa disangka, karena Wang Lin memiliki salah satu jari dari tulang Dewa Tusi, pecahan kristal yang berserakan tadi justru menyatu kembali, lalu tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Wang Lin. Dengan ini, petapa iblis yang selama ini berusaha mendapatkan kekuatan itu, justru hanya bisa melihat hasilnya yang jatuh ke tangan Wang Lin ya lur ya. Dalam sekejap, kesadaran Wang Lin pun berpindah tempat. Ia mulai mewarisi sebagian ingatan dari Dewa Kuno Tusi. Di dalam kesadaran tersebut, ia mendapati bahwa klan Dewa Tinggi Kuno berasal dari bintang-bintang. Warisan adalah roh mereka, bulu bintang adalah makanan mereka, dan semua klan yang ada di alam semesta merupakan bagian dari kepala mereka. Di sana, Dewa Tusi langsung menunjuk Wang Lin sebagai pewaris, namun juga menjelaskan bahwa ingatan yang ia terima masih belumlah utuh. Ia juga mengungkapkan saat ajalnya hampir tiba, ia sempat mencoba mempertahankan kesadarannya melalui teknik rahasia para dewa kuno. Namun sayangnya ia malah terjebak. Tosen sang dewa siluman ternyata adalah versi jahat dari dirinya sendiri yang dulu sempat ia pisahkan. Tapi ternyata Tosen juga telah mendapatkan sebagian besar kekuatannya. Dengan sisa kesadarannya, Dewa Tusi sempat bertarung melawan Tosen. Namun ia pun harus kalah. Saat itulah Tosen pun mengakui bahwa ia dan Tusi sebenarnya adalah sama. Meski begitu, Tusi tidak menyerang. Dengan kekuatan terakhirnya, ia membelah laut kesadarannya menjadi dua. Laut merah untuk menyegel Tosen dan laut biru untuk menyimpan warisan ingatannya. Wang Lin yang mendengar semua ini langsung bertanya mengapa Tosen ingin menangkap dirinya. Tusi menjawab, Tosen ingin menggunakan kekuatan roh pelahap untuk menghancurkan segel yang telah ia ciptakan. Jika Wang Lin ingin keluar dari tempat ini, satu-satunya cara hanya dengan mendapatkan warisan ingatan yang utuh. Dengan itu, ia bukan hanya bisa keluar, tapi juga mampu keluar masuk sesuka hati. Namun, satu hal yang harus ia jaga, warisan itu jangan sampai jatuh ke tangan Tosen. Jika sampai terjadi, maka Tosen akan menjadi dewa kuno sejati, dan dunia pasti akan hancur lebur. Setelah mendengar semua itu, Wang Lin pun kembali lagi ke tepi laut. Di sana, karena ingatan utuh berada di Laut Biru, ia langsung bergegas mencarinya. Tapi sialnya, tepat di saat itu jugalah, boneka Pak Tua Duan muncul dan langsung menyerangnya. Menyadari betapa kuatnya boneka-boneka milik Tosen, Wang Lin tak mau memaksakan diri dan mencoba melarikan diri.
Namun Pak Tua Duan tak ingin melepaskannya. Dia terus mengejar Wang Lin seolah benar-benar ingin membunuhnya. Tanpa diduga, aksi brutal tersebut justru membuat Domu sangatlah marah. Ia bahkan tak segan-segan membunuh boneka milik Pak Tua Duan. Ternyata perintah dari Tosen adalah menangkap Wang Lin hidup-hidup. Jadi mereka tak boleh menyakitinya sedikit pun. Meskipun begitu, Domu tetap mengejar Wang Lin dan berusaha menangkapnya. Saat itulah Wang Lin benar-benar dibuat kaget. Ia menyadari bahwa serangan petir ekstrim tak mempan sama sekali. Karena terus dikejar tanpa henti, Wang Lin pun akhirnya memutuskan untuk mengambil resiko besar. Dia meminum sumsum naga yang telah ia dapatkan sebelumnya. Hal tersebut membuat Xinglo pun sangat terkejut. Pasalnya meminum sumsum monster secara paksa bisa membuat tubuhnya meledak. Namun Wang Lin tak peduli. Ia pun tetap meminumnya tanpa ragu. Ternyata alasannya sederhana. Ia ingin menggunakan teknik pertama milik sang dewa kuno, yaitu rebut spiritual. Dikatakan bahwa teknik ini dulunya digunakan oleh pasukan klan kuno untuk menyerap energi spiritual dari wilayah manapun. Tak peduli sedikit atau banyak, semuanya bisa direbut menjadi milik sendiri. Setelah itu, Wang Lin kembali mencoba melarikan diri. Tapi sayangnya di hadapan kultivator setingkat Pak Tua Domu, usaha itu langsung sia-sia dan Wang Lin tetap saja ditangkap. Meski begitu, Pak Tua Domu sedikit memuji keberanian Wang Lin yang terbang bebas di nadi sang dewa kuno. Tak hanya itu, melihat sumsum naga ular yang Wang Lin gunakan, Pak Tua Domu tiba-tiba mengingat sesuatu. Ternyata dulunya ketika melewati rintangan pertama, ia juga pernah mengalahkan naga tersebut. Bahkan pesan-pesan misterius yang tersebar di sepanjang perjalanan ternyata ditinggalkan oleh dirinya sendiri. Saat itulah Pak Tua Domu pun mulai menyadari sesuatu. Dia mengerti kenapa Wang Lin begitu berani di tempat ini. Jawabannya sederhana, karena Wang Lin adalah roh pelahap. Akhirnya ia pun mengajak Wang Lin untuk ikut bersamanya. Sebagai salah satu pasukan khusus milik Tosen, Pak Tua Domu juga memiliki beberapa hak istimewa di tempat ini. Sampai singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di Laut Darah, markas utama Tosen. Disinilah kekejaman sejati Tosen mulai terlihat. Bahkan Pak Tua Domu yang hanya memberi salam hormat langsung diserang tanpa ampun. Wang Lin yang melihatnya benar-benar sangat terkejut. Selain tak bisa merasakan fluktuasi kekuatan spiritual apapun, tubuh Tosen juga tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran, membuktikan bahwa ia benar-benar telah mewarisi kekuatan dewa kuno. Menyadari bahwa Wang Lin adalah roh pelahap, Tosen pun langsung memerintahkannya untuk mulai mengikis segel yang mengekangnya. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa detik saja, Wang Lin sudah mampu menghancurkan beberapa lapisan segel yang bahkan oleh boneka-boneka Tosen memerlukan waktu puluhan tahun. Namun di tengah proses itu, Wang Lin teringat lagi dengan perkataan dari Dewa Tusi. Jika Tosen berhasil dibebaskan, maka kehancuran dunia akan menjadi harga yang harus dibayar. Meski begitu, karena situasi belum memungkinkan, Wang Lin tetap mengikuti semua perintah Tosen. Hingga akhirnya Tosen memerintahkan Pak Tua Domu untuk membantu Wang Lin memadatkan inti jiwanya terlebih dulu. Namun bukannya membawa Wang Lin ke tempat yang aman, Pak Tua Domu justru membawa Wang Lin ke ruang kehancuran, sebuah tempat yang sulit terdeteksi oleh Tosen. Di sanalah Pak Tua Domu akhirnya mengungkapkan identitas aslinya, di mana dia dan 10 temannya ternyata bukanlah pasukan Tosen, melainkan adalah kultivator dari planet lain yang telah lama terjebak di dunia ini. Dikatakan selama ribuan tahun hanya ada satu orang yang berhasil keluar dari tempat ini, dan jika segel Tosen benar-benar terangkat, maka mereka semua akan mati. Jadi ia pun bertanya apa tujuan Wang Lin sebenarnya. Wang Lin pun menjawab bahwa satu-satunya tujuannya adalah mencari jalan keluar. Mendengar jawaban itu, Pak Tua Domu pun langsung memperkenalkan 10 temannya. Semuanya adalah pasukan khusus dengan kekuatan hebat. Karena mereka memiliki tujuan yang sama, Domu pun menawarkan sebuah kerjasama kepada Wang Lin. Rencananya simpel, Wang Lin sebagai roh pelahap akan ditugaskan untuk membuka segel Tosen. Setelah itu mereka akan bergerak untuk mengalahkannya. Awalnya Wang Lin masih belum sepenuhnya memahami maksud dari rencana tersebut.
Lagi pula dirinya juga masih berada di ranah pembentukan inti. Namun ternyata sebagai roh pelahap, hanya Wang Lin lah yang mampu menghancurkan segel Tosen. Dan begitu segel terlepas, kesadaran Dewa Tusi akan bangkit dan menyerang Tosen. Sementara sisanya serahkan saja kepada mereka. Sebagai bentuk imbalan, mereka menjanjikan hadiah kepada Wang Lin. Jika misi ini berhasil, 100 batu spiritual kelas top dan 1 senjata langka yaitu cincin pengendali monster akan mereka berikan. Namun Wang Lin yang licik tak serta-merta menyetujui. Ia meminta semua senjata pribadi mereka sebagai jaminan. Wang Lin berjanji setelah semuanya selesai nanti, semua senjata itu pasti akan dikembalikan. Karena menganggap Wang Lin hanyalah bocah di ranah pembentukan inti, mereka pun tak curiga sama sekali dan menyetujui kesepakatan itu. Saat itulah Pak Tua Domu langsung mengumpulkan banyak roh pengembara dan mengekstraknya menjadi inti jiwa. Jika Wang Lin melahapnya, maka ia akan mampu menghancurkan segel milik Tosen. Dan benar saja, begitu Wang Lin menelan inti jiwa, Wang Lin langsung berhasil menghancurkan seluruh segel Tosen. Dengan itu, sang dewa siluman Tosen resmi bangkit kembali. Namun sayangnya, ketika kesadaran Dewa Tusi mulai menyelimuti tempat itu, Tosen bisa dengan mudah menghancurkannya karena ia telah sepenuhnya mewarisi kekuatan sang dewa kuno. Dia bahkan mampu memanggil senjata dewanya, sebuah tombak raksasa yang menggetarkan seluruh arena. Setelah itu, Tosen pun memerintahkan semua orang untuk pergi ke Laut Biru guna mengambil warisan ingatan Tusi secara utuh. Wang Lin dan yang lain yang melihatnya mau tak mau terpaksa mengikutinya. Di Laut Biru, Tosen langsung membelah lautan itu untuk mencari ingatan Tusi. Sementara itu, di saat yang sama, Pak Tua Domu dan seluruh jajarannya mulai menjalankan rencana rahasia mereka, di mana mereka diam-diam mulai mengelilingi posisi Tosen bersiap untuk melancarkan serangan kejutan. Di tempat itu, Tosen menyatakan bahwa warisan dewa kuno sebenarnya tak terlalu berarti bagi dirinya. Sebagai gumpalan pikiran jahat dari Dewa Tusi, ia sudah mengetahui seluruh rahasia dari sejarah Tusi. Namun, karena adanya batasan hukum surgawi, mau tak mau ia tetap harus mendapatkan warisan tersebut dalam bentuk yang utuh. Tapi di saat yang sama, muncullah seekor monster naga berkepala ganda, sang penjaga dari warisan ingatan tersebut. Dia pun menegaskan bahwa tanpa izin langsung dari sang dewa kuno, tak ada satupun orang yang bisa mengakses warisan ingatan. Meski begitu, Tosen yang telah mengklaim kalau dirinya adalah dewa kuno yang baru, tanpa ragu memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang sang naga penjaga. Namun saat pasukan mulai bergerak, Pak Tua Domu justru meledakkan seluruh pasukan Tosen. Ternyata monster naga itu adalah bagian dari pasukan rahasia Pak Tua Domu. Mereka bahkan langsung mengaktifkan formasi pengurung dewa. Di balik sosok naga tersebut muncullah seorang pria misterius yang bernama Li Peng, sang monster dari laut kematian. Saat itulah, meski situasi tidak menguntungkan dan Wang Lin ternyata bersekongkol dengan musuh, Tosen sama sekali tak menunjukkan ketakutannya. Ia masih tetaplah tenang. Ternyata warisan ingatan dewa kuno memang tidak berada di tempat itu. Bahkan Tosen berkata meskipun mereka berhasil menemukannya, mereka tetap tak akan mampu melewatinya. Mendengar statement itu, Wang Lin pun dengan cepat mencari warisan ingatannya. Dan benar saja, warisan tersebut tidak berada di dasar laut, melainkan tersembunyi di punggung sang naga penjaga. Sementara itu, Pak Tua Domu tak ingin membuang waktu dan memerintahkan agar semua fokus membunuh Tosen. Ia juga meminta Wang Lin untuk menjalankan perannya sebagai roh pelahap dan meluncurkan serangan dari dalam. Namun, seperti yang bisa ditebak, arsnya dewa kuno dipenuhi oleh pengkhianatan ya lur ya. Kali ini, Wang Lin lah yang justru mengkhianati pihak Pak Tua Domu. Wang Lin dengan tenang mengatakan satu-satunya tujuannya hanyalah keluar dari tempat ini. Jadi ia pun tak peduli dengan konflik ataupun kehancuran yang akan terjadi. Dalam sekejap, Wang Lin yang sudah mewarisi sebagian kesadaran dari Dewa Tusi langsung menyembunyikan diri dalam penghalang dewa kuno.
Melihat kejadian itu, Tosen pun langsung tertawa lepas. Ia merasa puas melihat bagaimana para pejuang yang mengaku hebat ternyata telah dipermainkan oleh seorang bocah. Pada akhirnya, tanpa basa-basi, Tosen pun segera mengaktifkan teknik dewa kuno miliknya dan melepaskan diri dari formasi pengurung. Dalam hitungan detik, ia pun berhasil bebas dan segera membalikkan keadaan, membunuh Pak Tua Domu di tempat itu. Wang Lin yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Ia sadar jika warisan itu sampai jatuh ke tangan Tosen, maka ia pun juga akan bernasib sama. Jadi karena jalur menuju warisan tersebut hanya bisa dimasuki oleh kesadaran, Wang Lin pun segera menciptakan berbagai ruang ilusi untuk mengacaukan pergerakan dari Tosen. Tak hanya itu, ia juga memunculkan wujud roh pelahapnya dan menggunakan teknik kuno untuk merebut warisan itu. Tosen yang sempat panik mencoba menghentikannya. Tapi sayang, semuanya sia-sia. Warisan ingatan yang utuh berhasil direbut oleh Wang Lin. Saat itulah di alam bawah sadarnya, Wang Lin melihat banyak sekali kristal ingatan dan kemunculan dari sang dewa kuno yang asli, yaitu Tusi. Terlihat Dewa Tusi sedang memperlihatkan step by step dalam teknik pembuatan pil ataupun pembuatan senjata. Selain itu, Tusi menjelaskan bahwa dalam dunia para dewa tinggi tak ada tingkatan kultivasi seperti di dunia fana. Hanya ada dua jalur saja, kesadaran dan tubuh. Para dewa akan mengerahkan seluruh energi spiritual yang mereka peroleh untuk memperkuat tubuh mereka. Di mana saat energi mulai mencapai batas, tubuh mereka akan tersusun ulang, membesar dan menjadi lebih kuat. Semakin banyak penyusunan ulang, semakin tinggi pula kultivasi seorang dewa. Ternyata Dewa Tusi sendiri telah mengalami 8 kali penyusunan ulang. Dan Wang Lin karena menggunakan kesadaran sebagai pemicu serta warisan sebagai pondasi, kini ia telah mengalami penyusunan ulang untuk pertama kalinya. Di sana Tusi juga mengatakan kalau warisan ingatan yang Wang Lin dapatkan sudah berisi semua ingatan dalam hidupnya. Karena itulah Dewa Tusi sudah memasukkan lokasi batu mojian ke dalam ingatan Wang Lin dan menyuruhnya untuk mengambilnya. Jelas bisa sejauh apa Wang Lin melangkah, itu akan tergantung dengan dirinya sendiri. Setelah itu, Wang Lin kembali lagi ke tubuh aslinya yang sedang dalam proses penyusunan ulang. Tanpa terasa 200 tahun pun sudah berlalu. Wang Lin resmi meninggalkan tubuh Maliang dan membentuk ulang tubuhnya menjadi sosok yang baru dan jauh lebih kuat. Di sana dengan informasi warisan dalam pikirannya, Wang Lin segera menemukan batu mojian, mengambil berbagai harta dan akhirnya meninggalkan wilayah Dewa Kuno. Sementara itu di Laut Dara, Tosen sudah menyandra Li Peng. Ia ingin mengetahui lebih lanjut tentang kemungkinan munculnya warisan Dewa Tusi lainnya. Yang ternyata warisan ingatan Dewa Tusi akan muncul kembali setiap 1000 tahun. Saat itulah meski harus menunggu lama, Tosen bersumpah setelah ia bebas dari tempat ini, Wang Lin akan menjadi target utamanya. Ia bahkan menegaskan meskipun harus mencari ke ujung dunia, Wang Lin pasti akan meninggoy, ya kan? Waduh, dendaman gini bro. Kembali kepada Wang Lin, ia tiba-tiba diteleportasi keluar menuju alam pecahan bintang, lebih tepatnya di depan formasi teleportasi kuno. Namun pada saat yang sama, pecahan-pecahan bintang di sekitarnya justru membentuk kloningan dirinya sendiri untuk menyerangnya. Hal itu tentu saja mengejutkan Wang Lin, apalagi karena kloningan tersebut tak hanya meniru teknik dan senjatanya, tetapi juga kebal terhadap kesadaran ekstrim. Beruntung meskipun hampir identik, tubuh kloningan itu bukanlah tubuh dari Dewa Kuno. Dengan demikian, Wang Lin masih bisa mengatasinya dan segera menetapkan tujuan utamanya, yaitu menembus kerana jiwa sejati. Di sisi lain, tepat di depan alam pecahan bintang, kita diperkenalkan oleh seorang gadis yang bernama Moyu, murid dari sekte Si Huang yang baru mencapai tahap awal pembentukan inti. Saat itu Moyu sedang diburu oleh Xian Kun, murid dari istana iblis racun yang berada pada tingkat kultivasi yang sama. Alasan pengejarannya bukan hanya karena Moyu mencuri sebuah tungku pil dari istana, tetapi juga karena ia menolak menjadi selir dari ketua istananya.
Jadi sebenarnya tungku itu adalah milik sekte Si Huang. Namun setelah sektenya dihancurkan oleh Istana Iblis Racun, Xian Kun mengklaim bahwa semuanya kini telah menjadi milik mereka. Namun di tengah pertikaian itu, dengan gerakan secepat kilat, Wang Lin tiba-tiba muncul dari alam pecahan bintang. Kedatangan yang mengejutkan ini membuat keduanya pun segera memberi hormat. Saat itulah Wang Lin pun menanyakan di mana kota terdekat. Mo Yu menjawab kalau kota terdekat adalah kota Silin. Xian Kun pun menambahkan kalau di kota Silin tak ada kultivator di ranah transformasi jiwa. Bahkan dari 10 kota terbesar di Laut Iblis hanya sekelintir saja kultivator seperti itu. Rupanya setelah 4 kultivator terkuat menghilang di alam pecahan bintang 200 tahun yang lalu, para kultivator di ranah transformasi jiwa perlahan mulai meninggalkan kawasan ini. Di mana 4 kultivator itu sendiri adalah Pak Tua Meng, ketua Istana Iblis, Pak Tua Duan, pemimpin kota Simei, Iblis 6 Nafsu, ketua sekte Suantian, dan Kaisar Kuno dari Goa Iblis Langit. Wang Lin yang mendengarnya, ia pun akhirnya sadar kalau 200 tahun sudah berlalu sejak ia memasuki alam tersebut. Meski begitu, setelah mengetahui bahwa Pak Tua Meng adalah leluhur dari Xian Kun, Wang Lin tanpa ragu memerintahkan Xinglo untuk mengeksekusinya. Ia juga menyerap inti emas milik Xian Kun. Dengan teknik dewa kuno yang dimilikinya, Wang Lin bisa menyerap 80% inti emas, sedangkan 20% sisanya diubah menjadi kekuatan spiritual. Eksekusi ini ia lakukan sebagai tindakan pencegahan. Bila informasi tentang keluarnya Wang Lin dari pecahan bintang tersebar, hal itu bisa memicu masalah besar. Berbeda dengan Mo Yu, karena Mo Yu menawarkan tempat tinggal di kediamannya di kota Silin, Wang Lin pun menerimanya. Tapi meskipun begitu, ia tetap menanamkan sebuah penghalang kepada Mo Yu. Penghalang ini akan aktif setiap 3 hari sekali. Ketika aktif, kekuatan spiritual Mo Yu akan menjadi kacau. Jika Wang Lin tidak menstabilkannya dalam waktu 15 menit, tubuh Mo Yu pasti akan hancur. Jadi Wang Lin pun memperingatkan agar ia tidak macam-macam. Sudah jelas, Mo Yu pun mengangguk takut dan langsung membawa mereka ke kediamannya. Sesampainya di sana, Mo Yu sempat mencoba menggoda Wang Lin, berharap agar penghalangnya dilepaskan. Sayangnya, Wang Lin adalah pria yang paling sigma ya lur ya. Ia pun langsung menyerangnya dan menegaskan agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan untuk berjaga-jaga, Wang Lin bahkan menanamkan monster pengintai terbang di tubuh Mo Yu. Setelah itu, Wang Lin mengeluarkan ke-9 senjata milik Pak Tua Domu dan para pengikutnya yang telah gugur. Meskipun pemiliknya sudah mati, senjata-senjata ini masih menyimpan sedikit kesadarannya. Setelah memeriksa semuanya, Wang Lin pun memilih satu untuk dilebur menjadi senjata pribadinya. Di sanalah dalam proses peleburan, Mo Yu secara diam-diam malah bertemu dengan seseorang yang misterius. Sampai pada akhirnya Wang Lin berhasil melakukannya dan menjadikan senjata itu sebagai senjatanya sendiri. Kemudian karena Wang Lin berniat melakukan penerobosan kerana jiwa sejati, ia pun memutuskan untuk pergi ke pasar dan membeli beberapa bahan yang penting. Di sana sembari berbelanja, Wang Lin juga tetap memperhatikan Mo Yu dari monster terbangnya. Saat itulah terlihat gerak-gerik yang mencurigakan. Xinglo yang melihatnya awalnya menawarkan biar dialah yang menghabisinya. Namun Wang Lin malah melarangnya. Sebaliknya ia malah ingin melihat apakah di kota ini ada seseorang yang bisa menghancurkan penghalang buatannya. Singkat cerita, mereka pun sudah tiba di paviliun penempaan. Saat itulah Wang Lin melihat sesosok naga yang besar yang membuat ia pun teringat lagi dengan momennya bersama Muan. Ternyata menurut kesaksian dari pelayan, yang menjual kulit naga ini adalah Wang Lin itu sendiri ketika 200 tahun yang lalu. Namun Wang Lin juga tak mau berlama-lama dan segera menyuruh pelayan itu untuk menyiapkan barang yang ia butuhkan. Sementara itu benar saja, Mo Yu pergi ke suatu tempat untuk mencari bantuan dari seseorang yang diyakininya mampu menghancurkan penghalang dalam tubuhnya. Sosok misterius dengan aura naga yang sangatlah kuat. Di sana ia pun hanya meminta satu syarat, jika penghalang berhasil dihapus, Mo Yu harus memberitahukan siapa yang menanamkannya, ya kan? Waduh.
Ternyata sosok ini adalah Xiu Siping yang sudah di ranah pembentukan inti tahap terakhir. Di sana setelah memeriksa penghalang di tubuh Moyu, Pak Tua Xiu pun terkejut luar biasa. Katanya penghalang ini adalah sebuah penghalang kuno. Moyu yang mendengarnya siap memberitahukan sosok Wang Lin, asalkan Pak Tua Xiu bisa melepaskan penghalang ini. Tapi sayangnya di saat itu jugalah monster terbang keluar dan langsung mengeksekusi wanita itu. Ia bahkan langsung merebut tungku dan inti emasnya. Melihat itu, Pak Tua Xiu tak mau melepaskannya begitu saja dan mencoba mengejarnya. Nyatanya hanya dengan cara inilah ia bisa mengetahui soal Wang Lin. Benar saja, melihat monsternya yang sudah tersudut, Wang Lin pun beneran keluar untuk menyelamatkannya. Saat itulah setelah melihat Wang Lin, Pak Tua Xiu mengungkapkan tujuannya. Ternyata ia tak memiliki niat yang jahat, melainkan malah mengajak Wang Lin bekerja sama. Nah, karena mereka berdua ini sama-sama di ranah pembentukan inti tahap terakhir, jadi selama Wang Lin mau membantunya, ia bisa menjamin kalau Wang Lin pasti akan menerobos ke ranah jiwa sejati. Faktanya, selama mereka bisa melahap kultivator di ranah jiwa sejati, maka peluangnya untuk menerobos ranah akan semakin tinggi. Yang ternyata Pak Tua Xiu mengetahui sebuah tempat di mana ada dua kultivator jiwa sejati yang sedang beristirahat. Jadi jika berhasil, masing-masing dari mereka akan mendapatkan satu jiwa sejati. Tanpa berpikir panjang, Wang Lin pun menyetujui. Di sana di perjalanan, Pak Tua Xiu menceritakan kalau dua kultivator itu sebenarnya adalah senior dan gurunya sendiri. Dengan kata lain, Pak Tua Xiu ingin membunuh gurunya sendiri ya lur ya. Tapi karena Wang Lin juga pernah melakukan tindakan seperti itu, ia pun tidaklah keberatan sama sekali. Apalagi Pak Tua Xiu menceritakan kalau awalnya gurunya lah yang ingin meleburkannya. Untungnya ia mengetahui rencana itu dan berhasil menjebak balik. Di mana 30 tahun yang lalu, ketika mereka berdua sedang berlatih secara tertutup, Pak Tua Xiu sudah diam-diam meracuninya dan membuat mereka tertidur. Bahkan hari ini seharusnya kedua orang itu sudah meninggoy oleh monster ular. Jadi ini juga adalah waktu yang tepat untuk mereka merebut jiwa sejatinya. Dan hubungannya dengan Wang Lin, kedua jiwa sejati itu berada di sebuah gua kuno yang dipenuhi oleh sebuah penghalang. Jadi karena ilmu penghalang Wang Lin sangatlah luar biasa, Pak Tua Xiu ingin meminta bantuannya. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di dalam gua kuno tersebut. Ternyata tak hanya formasi penghalang yang mereka temui, tapi juga seekor ular raksasa yang terbentuk dari kekuatan spiritual. Jadi selama dinding batu di sekitar goa terus memancarkan energi spiritual, monster itu tak akan bisa dikalahkan. Namun di hadapan raja formasi seperti Wang Lin, semua itu bukanlah halangan berarti. Dalam waktu yang singkat, ia pun menyadari bukan dinding batunya yang menyuplai energi, melainkan kekuatan dari monster ular itulah yang menopang seluruh formasi di sini. Dengan cepat, Wang Lin pun menghancurkan sumber energi tersebut, menyebabkan formasinya langsung runtuh. Dan di saat itu jugalah mereka pun langsung berpindah ke lokasi baru. Di sanalah mereka menemukan dua jiwa sejati yang telah tertidur selama puluhan tahun. Tanpa banyak basa-basi lagi, setelah berhasil mendapatkan apa yang mereka cari, keduanya segera kembali ke tempat masing-masing. Di kediamannya, setelah semua bahan dan persiapan sudah lengkap, Wang Lin pun segera memulai membuat bendera penghalang sesuai instruksi dari Dewa Kuno, di mana ia harus membentuk 999 titik hitam di dalam bendera itu. Singkatnya, setelah beberapa hari berlalu, Wang Lin pun akhirnya berhasil menyelesaikannya. Tanpa diduga, bendera penghalang itu juga memicu sebuah cobaan langit. Dijelaskan semakin kuat cobaan langit, semakin kuat juga senjata yang berhasil dibuat. Sontak karena sudah lama cobaan langit tidak muncul, hampir semua kultivator di sekitar langsung bergegas pergi ke sana untuk merebut harta karunnya. Sedangkan Wang Lin sendiri, ia pun langsung melindungi bendera penghalangnya dari cobaan langit. Bahkan ia langsung memanfaatkan situasi untuk mengambil bendera itu. Tapi sayangnya cobaan langit tak berhenti sampai di situ. Dalam sekejap ia tetap mengejar Wang Lin. Bahkan lonceng emas milik Pak Tua Duan bisa dihancurkan dengan begitu mudah.
Namun untungnya meskipun menerima luka serius, Wang Lin masih bisa meloloskan diri. Tapi di saat itu jugalah seorang kultivator muncul dan mencoba merebut bendera penghalang. Sudah jelas hanya dengan satu tatapan saja, doi pun langsung dikirim ke alam baka, ya kan? Namun ternyata tak hanya seorang saja, kali ini Wang Lin langsung dikepung oleh ratusan kultivator yang ingin merebut harta karunnya. Alhasil karena sudah seperti ini, mau tak mau Wang Lin pun memaksakan diri dan mengeksekusi semua musuhnya itu. Tapi lagi-lagi ketika Wang Lin mau melarikan diri, kali ini muncul lagi sekelompok kultivator yang sudah dirana jiwa sejati. Dalam kondisi yang sudah terluka, Wang Lin tak mau bertindak gegabah. Ia pun lanjut melarikan diri dan bersembunyi di dalam Mutiara Tiani. Menyadari bahwa para musuh itu memiliki niat yang jahat, Wang Lin segera menggunakan petir kesadarannya untuk menyapu bersih mereka semua. Ia bahkan menyerap seluruh inti emas yang mereka miliki. Dengan ini, Wang Lin pun berhasil menembus ke tahap akhir dari ranah pembentukan inti. Sudah pasti, Xing Lu yang selalu berharap Wang Lin celaka kembali dibuat kecewa ya lur ya. Waduh. Namun Wang Lin pun teringat lagi perkataan dari Om Situ kemarin, di mana karena tubuhnya telah memasuki kondisi ekstrim, jadi sekeras apapun ia berlatih, Wang Lin hanya akan mampu mencapai ranah jiwa sejati dan tak akan bisa untuk meningkat lebih jauh. Hal itulah yang membuat Wang Lin tidak terima dan memutuskan untuk melahap jiwa sejati yang telah ia dapatkan tadi. Namun tanpa diduga, karena kondisi ekstrim dalam tubuhnya, jiwa sejati itu justru dihancurkan oleh petir ekstrim miliknya sendiri. Dengan ini, untuk pertama kalinya, Wang Lin pun harus gagal dalam menerobos ranah. Di tengah rasa frustasi yang luar biasa, ia malah tertawa lepas. Faktanya ia bisa mencapai ke titik ini karena kondisi ekstrim, tapi ia gagal juga karena kondisi ekstrim itu sendiri ya lur ya. Meskipun begitu, Wang Lin tidak menyerah. Ia segera memeriksa semua buku kuno yang ada di dalam goa itu, berharap menemukan informasi tentang kondisi ekstrim. Dan benar saja di antara tumpukan buku tersebut, ia menemukan satu buku yang memuat rahasia tentang kondisi ekstrim. Ternyata jika seorang kondisi ekstrim ingin meningkatkan ke tahap kultivasi yang lebih tinggi, hanya ada satu cara, yaitu melepaskan seluruh kultivasi yang telah dipelajari. Ketika kultivasi itu hilang, maka kondisi ekstrim pun juga akan ikut hilang. Dengan begitu, barulah seseorang bisa terbebas dari kondisi ekstrim dan mereka harus memulai kultivasi dari awal lagi. Hal itu membuat Xing Lu pun sangat terkejut, karena itu berarti Wang Lin harus meninggalkan tubuh dewa kuno miliknya. Namun Wang Lin sudah memiliki rencana lain, ia pun langsung terpikir untuk menggunakan teknik jalur dewa, sebuah teknik untuk melatih tubuh cloning, yang nantinya akan disatukan kembali dengan tubuh aslinya demi menembus ke ranah jiwa sejati. Xing Lu yang mendengarnya tetap saja meragukannya, melatih cloningan berarti Wang Lin harus mulai dari nol lagi. Selain itu, tubuh cloning Wang Lin harus mencapai ranah jiwa sejati, lalu digabungkan dengan tubuh asli agar ia bisa menembus ke ranah tersebut. Masalahnya, batas usia cloning sendiri hanyalah 30 tahun. Jadi, jika dalam waktu itu Wang Lin gagal menembus ke ranah jiwa sejati, maka semuanya akan sia-sia. Namun, dengan pengalaman panjang di dunia kultivasi, Wang Lin pun sudah membulatkan tekad. Ia berkata alasan dirinya tak bisa membentuk klon kemarin hanyalah karena kekurangan sumber daya. Dan kini setelah mendapatkan banyak harta di tempat dewa kuno, Wang Lin tak butuh waktu yang lama untuk menciptakan kloningannya. Sementara itu dijelaskan bahwa negara Chu yang berbatasan langsung dengan Laut Iblis adalah negara yang luas dan dipenuhi oleh para kultivator hebat. Meskipun hanya tergolong sebagai negara kultivasi kelas 3, tapi karena sekte Yuntian, salah satu sekte alkemis terhebat, membuat negara ini berada di puncak kelasnya. Bahkan mereka sangat amat berpotensi untuk naik ke negara kultivator kelas 4. Kebetulan sekte Yuntian itu sendiri sedang membuka pendaftaran murid baru. Ribuan murid pun berdatangan termasuk Cheng Fei, seorang murid dari sekte Jianxi yang datang untuk mendaftarkan adiknya yang bernama Cheng Ling. Ternyata keduanya juga sedang melatih tubuh cloning.
Cheng Ling akan belajar meracik pil dengan tujuan membantu sang kakak untuk menembus kerana jiwa sejati. Di sana sang kakak hanya bisa menyemangati. Bagaimana tidak, dari ribuan peserta ini, sekte Yuntian hanya menerima 10 orang saja. Dan yang uniknya, seleksi ini tak akan menilai akar spiritual, melainkan adalah takdir. Namun di tengah keramaian itu, perhatian mereka pun tertuju pada seorang kultivator muda dengan pakaian kuno. Sudah jelas orang yang mereka hina itu adalah cloningan Wang Lin ya lur ya, di mana Wang Lin juga ingin mendaftar di sekte ini. Saat itu cloning Wang Lin masih berada di tingkat ketiga di ranah kondensasi Qi. Dijelaskan juga kalau Wang Lin telah menggunakan formasi teleportasi untuk mencapai ke negara Chu. Satu-satunya tujuannya untuk berlatih di sini karena ia ingin mempelajari ilmu alkemis di sekte Yuntian. Saat itulah ia teringat masa-masa awalnya dulu saat bergabung dengan sekte Hengyu. Tak disangka setelah ratusan tahun berlalu, Wang Lin tetap harus menjadi murid di sebuah sekte. Singkat cerita, seluruh peserta sudah berkumpul. Di sana kita pun diperkenalkan oleh Zolin, seorang murid generasi ke-9 dari sekte Yuntian, sekaligus pengawas dari ujian masuk ini. Di sana tanpa banyak basa-basi lagi, ujian pun langsung dimulai. Seketika muncullah sebuah pusaran angin yang besar. Di sana Zolin bilang tak peduli mereka menggunakan cara apapun, siapapun yang berhasil mengambil benda dari dalam pusaran akan dianggap lulus. Selain itu, Zolin pun juga menjelaskan ada 4 benda di dalam pusaran itu. Papan giok, pil, plat, dan tungku pil. Siapapun yang bisa mendapatkan papan giok akan dianggap lulus dari ujian yang pertama. Mereka yang mendapatkan pil akan langsung menjadi murid dalam. Mereka yang mendapatkan plat selain otomatis menjadi murid dalam, mereka juga bisa menukar platnya untuk mengambil satu pil kelas 3 di Pavilion Pil. Dan untuk mereka yang bisa mendapatkan tungku, maka akan langsung diangkat menjadi murid dari ketua sekte. Alhasil, tanpa banyak basa-basi lagi, murid-murid pun segera beraksi. Mereka mencoba meraih benda-benda tersebut. Namun setelah beberapa jam berlalu, tak ada satu pun yang berhasil. Wang Lin lalu menyadari bahwa pusaran ini adalah penghalang spiritual, bukan sekedar ujian kekuatan. Sampai tiba-tiba tanpa melakukan apapun, sebuah papan giok melayang sendiri menuju Cheng Ling, menandakan kalau ia sudah terpilih. Barulah terungkap bahwa ujian ini bukan tentang siapa yang bisa mendapatkan benda, tapi benda-benda itulah yang memilih murid-muridnya. Satu persatu benda pun mulai memilih. Ada yang mendapatkan pil elemen api, ada pula yang mendapatkan plat. Tapi untuk Wang Lin ia mendapatkan pil elemen air. Tanpa diduga, Guru Zolin yang melihatnya langsung menawarkan agar Wang Lin menjadi murid pribadinya. Sudah jelas Wang Lin pun menerimanya tanpa ragu. Pada akhirnya ujian pun resmi selesai. Tak ada satupun murid yang berhasil mendapatkan tungku pil. Ternyata sejak sekte Yuntian berdiri 8.000 tahun yang lalu, hanya 6 orang yang bisa mendapatkannya. Dengan ini penerimaan murid pun juga resmi selesai. Tentunya siapapun yang tak berhasil mendapatkan benda, mereka dinyatakan tidak lulus. Sementara yang mendapatkan benda langsung dibawa ke dalam sekte. Saat itulah Wang Lin pun menyadari kalau ia memang tak salah memilih sekte. Nyatanya di dalam sekte ini sudah dipenuhi oleh energi spiritual sehingga sangat cocok dijadikan tempat berkultivasi. Di sana di dalam sekte kita pun diperkenalkan oleh ketua dalam sekte Yuntian yang bernama Song Xing. Dia sudah di ranah jiwa sejati tahap menengah. Ternyata dari ribuan murid tadi hanya 6 oranglah yang terpilih. 3 diantaranya mendapatkan papan giok, 2 pil dan 1 plat. Tentunya untuk yang mendapatkan papan giok mereka harus mengikuti ujian kedua. Dan bagi yang mendapatkan pil mereka akan dipilih langsung oleh 2 guru di sana, Guru Zhenwei dan Guru Zolin. Saat itulah Guru Zolin pun meminta kalau ia sudah memilih Wang Lin. Untungnya Guru Zhenwei mau mengalah dan tak terlalu mempermasalahkannya. Tapi alih-alih memilih murid cowok, Guru Zhenwei yang fuckboy malah mengangkat Chen Ling sebagai murid. Hal itu membuat Guru Zolin pun sedikit protes. Nyatanya Chen Ling hanya mendapatkan papan giok dan masih harus mengikuti ujian kedua. Tapi ketua sekte malah tak terlalu mempermasalahkannya dan mengesahkan penerimaan itu. Kemudian Wang Lin pun diajak ke kediaman dari Zolin.
Di sana dijelaskan bahwa murid di sekte ini dibagi menjadi dua, murid dalam spesial membuat pil sedangkan murid luar akan melawan musuh. Di sana karena Wang Lin adalah murid pertamanya, Zhao Lin pun memberikan satu ruang alkemis, sebuah papan giok berisi pengetahuan pil, dan bahkan sebuah tungku pil sebagai hadiah pribadinya. Tapi karena dirinya masih harus berlatih secara tertutup, jadi jika Wang Lin butuh bantuan, cari saja kakek gurunya atau guru dari Zhao Lin itu sendiri. Dia adalah seorang cewek yang sangatlah lembut dan ia pasti akan membantu Wang Lin. Dan plot twistnya, guru dari Zhao Lin ini ternyata adalah sang alkemis handal, ayang dari Wang Lin itu sendiri, aka Muwan ya lur ya. Kini Muwan sudah menjadi tetua di sekte Yuntian, ya kan? Singkat cerita, 2 bulan pun sudah berlalu, klon Wang Lin sudah mencapai kerana kondensasi Qi tingkat 8. Tapi selama 2 bulan ini juga lah, Wang Lin masih belum bisa membuat pil. Bahkan 5 tungku sudah hancur semenjak ia belajar ini ya lur ya. Waduh. Saat itulah daripada memaksakan diri, Xing Lu pun menyarankan agar Wang Lin menemui kakek gurunya saja untuk menanyakan permasalahan dalam pembuatan pil. Namun karena Wang Lin tak suka dalam memohon, ia pun menolaknya. Hasilnya tungku ke-6 pun lagi-lagi harus meledak, ya kan? Waduh, King. Akhirnya Wang Lin pun mau menurunkan egonya. Ia mulai bertanya-tanya kepada murid-murid yang lain mengenai keberadaan dari kakek guru. Ternyata beliau tinggal di halaman selatan. Tapi di saat itu juga lah Wang Lin sempat dihina oleh Cheng Lin karena belum memiliki seekor monstero. Tak lama kemudian, salah satu murid dari halaman selatan yang telah mencapai ranah pembangunan pondasi langsung menghampirinya. Chen Xian rupanya ingin meminta bantuan Wang Lin untuk memperkenalkannya kepada Cheng Lin setelah melihat bahwa Cheng Lin sempat menyapa Wang Lin sebelumnya. Sayangnya karena Wang Lin tak terlalu dekat dengan Chen Lin, ia pun menolaknya mentah-mentah. Bahkan meski Chen Xian adalah murid senior, Wang Lin tetap tidak mengiyakannya. Namun karena kepribadian Chen Xian yang santai dan menyenangkan, mereka pun akhirnya bisa menjadi akrab. Dalam obrolan santai mereka, Chen Xian mengungkapkan bahwa Wang Lin sangat beruntung bisa menjadi murid Zhao Lin. Ternyata banyak alkemis di sekte ini yang sangat menginginkan posisi itu. Bukan karena kemampuan Zhao Lin, melainkan karena gurunya Zhao Lin adalah Li Muwan atau yang dijuluki sebagai Tetua Li. Mendengar akan hal itu, Wang Lin langsung teringat seseorang dari masa lalunya. Dan benar saja, setelah 200 tahun berpisah, akhirnya Wang Lin bertemu lagi dengan Muwan meskipun dalam tubuh yang berbeda. Muwan yang kini berada di tahap awal ranah pembentukan inti malah tak mengenali Wang Lin sama sekali, sebab penampilannya sudah cukup berubah dan Wang Lin sudah tak menggunakan tubuh Maliang lagi. Sama halnya dengan Wang Lin, ia juga tak membuka jati dirinya. Di sanalah saat mengetahui tungku Wang Lin kembali hancur, Muwan menjelaskan bahwa itu disebabkan oleh ketidakstabilan api dalam proses pemurnian. Jadi ia pun menyarankan agar Wang Lin terus berlatih. Dan karena Wang Lin adalah murid Zhao Lin, Muwan pun memberikan sebuah tungku berkualitas tinggi yang konon mampu bertahan dalam ratusan pemurnian. Namun Muwan juga memberi peringatan, jika dalam ratusan percobaan Wang Lin masih tak bisa membuat pil, ia pun mengatakan kalau Wang Lin memang tak ada bakat di sini dan menyuruhnya untuk berhenti saja menjadi seorang alkemis ya lur ya. Waduh. Wang Lin pun menerima nasihat itu dan tetap berterima kasih. Namun setelah mendengar suara Wang Lin, Muwan pun mulai curiga. Meski wajahnya agak berbeda, suara itu sangatlah familiar, mirip dengan suara Maliang alias Wang Lin yang dulu ia kenal. Tapi karena Wang Lin pernah meninggalkan darah jiwanya di tubuh Muwan dan darah itu tidaklah bereaksi, Muwan menepis pikirannya dan menganggap kalau ia salah orang. Kemudian setelah Wang Lin pergi, guru Ziwei lah yang datang menghampiri Muwan. Rupanya Ziwei sangat menyukai Muwan. Dia sudah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan hati Muwan. Terlebih leluhur sekte telah menetapkan pernikahan mereka berdua. Tapi karena Muwan masih cinta kepada Wang Lin, ia pun tidaklah menyetujui pernikahan itu dan selalu menjauhi pria tersebut.
Kembali kepada Wang Lin, ternyata Chen Xian sudah menunggunya dan mengajaknya untuk pergi ke halaman timur agar ia bisa berkenalan oleh Cheng Ling. Bahkan Chen Xian langsung memanggil dua monster roh peliharaannya yang bernama Dayuan dan Eryuan. Mereka adalah gorila lucu yang sangat nurut dengan Chen Xian. Pada akhirnya Wang Lin pun mau menemaninya dan mereka pun pergi ke halaman timur. Singkat cerita, sesampainya di halaman timur, setelah melihat wanita pujaannya, Chen Xian langsung menunjukkan pesonanya untuk berkenalan. Sayangnya, niat baiknya itu langsung ditolak mentah-mentah. Katanya Chen Xian hanyalah murid rendahan yang tak pantas untuk kenal dengan dirinya, ya lur ya. Waduh. Meski begitu, Chen Xian masih menunjukkan kebaikannya. Ia bahkan menawarkan jika Cheng Ling butuh bantuan, dia siap kapan saja. Namun lagi-lagi niat baik itu langsung dibalas dengan serangan yang mematikan. Bahkan Cheng Ling benar-benar ingin membunuhnya. Untungnya Wang Lin pun turun tangan dan menghentikan keributan itu. Alhasil sebagai bentuk terima kasihnya, Chen Xian memberikan plat giok transmisi kepada Wang Lin. Di mana jika suatu saat Wang Lin butuh bantuan, cukup gunakan plat itu dan ia pasti akan menemuinya. Setelah itu, dengan semangat baru dan tungku yang baru, Wang Lin kembali mencoba meramu pil. Tanpa diduga, setelah 93 kali percobaan, akhirnya meski belum sempurna, Wang Lin berhasil membuat pil pertamanya. Tapi di saat itu juga lah Chen Xian datang lagi. Kali ini dia membawa resep pil pembangunan pondasi sebagai balas budi karena Wang Lin sering memberikan makanan kepada monster rohnya. Chen Xian memberikan resep itu dengan tulus. Namun karena hari ini ia sudah ada janji dengan Cheng Ling, kunjungannya tak bisa lama. Menariknya belakangan ini Cheng Ling menjadi sangat ramah kepada Chen Xian, entah apa alasannya. Sementara itu di malam harinya, Wang Lin langsung mencoba membuat pil pembangunan pondasi demi menembus ke ranah yang berikutnya. Dan akhirnya setelah sedikit tiki-takanya, Wang Lin pun juga berhasil. Tak hanya itu, Wang Lin langsung mencapai tahap akhir dari ranah pembangunan pondasi. Namun kebahagiaan itu tidaklah bertahan lama. Tepat di depan kediamannya, Dayuan, salah satu gorila milik Chen Xian, ditemukan dalam kondisi terluka parah. Inti jiwanya sudah hilang, pertanda ia diserang oleh seseorang dengan niat membunuh. Barulah mereka pun menyadari kalau Chen Xian dalam bahaya. Di sana karena Chen Xian sudah sangat baik padanya, Wang Lin pun berniat menyelidiki dan akan mencari tahu siapa yang menyerangnya. Pada akhirnya demi berjaga-jaga, Wang Lin bergabung lagi dengan tubuh aslinya. Saat itulah Muwan yang tengah bersantai tiba-tiba bisa merasakan kehadiran Wang Lin. Ia pun juga akhirnya sadar kalau murid Zolin yang ia temui selama ini ternyata adalah Wang Lin itu sendiri, ya lur ya. Widih, seru nih. Tapi sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Wang Lin? Apakah Wang Lin akan bersatu kembali dengan Lim Muwan? Siapakah yang menyerang Chen Xian? Dan rahasia apa lagi yang akan terungkap? Kita nantikan aja, ya kan? Oke lah, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini. Gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.